Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Roni. Saya di sini akan membahas tema yang 11. Tadi kan sudah ya materi materi yang ke 7, 8, 9, 10 kan sudah saya bahas nih di video-video saya yang tadi. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi yang ke-11. Materi terakhir ini masih materi eh, ini masih materi pendidikan anak dengan masalah sosial. Sekarang tema 11, layanan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Anak-anak Indonesia anak-anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat mereka agar mereka kelak menjadi penerus bangsa yang memiliki kemampuan secara intelektual sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berpotensi dalam memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Namun banyak faktor yang mempengaruhi mereka ini untuk putus sekolah. Faktor-faktor remaja Indonesia ini banyak yang putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga mereka, kurangnya kemauan dan minat remaja-remaja ini dalam mengikuti pendidikan di lingkup sekolah. Sekarang masih berlanjut ya. Kondisi tempat tinggal para remaja, pandangan masyarakat dalam hal pendidikan dan adat istiadat, juga ajaran-ajaran tertentu. Sekarang jenis-jenis layanan pendidikan. 1. Mobile school. Kita mengetahui bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang tanpa memandang status ekonomi, status sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah harus dapat berupaya
mengadakan atau menyiapkan fasilitas yang dapat memenuhi pendidikan dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sekarang pemerintah daerah lebih dapat menyelenggarakan bentuk layanan pendidikan secara formal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di tempat yang telah disediakan, seperti di sekolah umum, seperti di sekolah umum, rumah, seperti di sekolah umum. Namun bagaimana dengan bentuk layanan pendidikan non formal? Dapat diartikan sebagai bentuk layanan pendidikan di luar jalur formal. Misalkan proses pendidikan tersebut dilakukan di tempat kursus bimbingan belajar, kegiatan belajar, paket ABC, dan kegiatan di luar sekolah. Sekarang masih berlanjut di materi ini. Model-model layanan pendidikan non formal ini biasanya berselenggara di sebuah tempat yang sifatnya menetap. Namun kelemahan dari metode ini adalah banyaknya masyarakat yang belum tersentuh pendidikan. Pemerintah pemahaman masyarakat akan pendidikan. Oleh karena itu dibutuhkan cara-cara kreatif dari pihak-pihak yang berwenang untuk mengatasi permasalahan ini. Seperti contoh pemerintah Kota Bandung itu telah menemukan cara yang kreatif untuk
untuk menanggulangi masalah seperti ini dengan menggunakan pendidikan bergerak untuk kebutuhan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Konsep yang ditawarkan pemerintah Kota Bandung dengan mobil school. Dengan konsep ini diharapkan agar seluruh keluarga yang belum tersentuhkan pendidikan dapat menggunakan fasilitas tersebut tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Karena mobil school ini operasionalnya ini secara bergerak dapat menjangkau mereka, dan konsep mobil school ini merupakan program yang diterapkan untuk menjaring para siswa yang putus sekolah atau drop out, khususnya anak jalanan. Diharapkan anak-anak ini termotivasi kembali untuk kembali ke bangku pendidikan. Pemerintah juga akan menjamin mereka yang termotivasi untuk kembali ke sekolah dan disalurkan ke sekolah-sekolah yang terdekat dengan cara menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah agar mereka langsung dapat disalurkan ke sekolah yang sesuai, baik secara kebutuhan mereka, mau SD, SMP, SMA atau SMK, ya, sesuai dengan jalur formal maupun informal yang mereka inginkan. Sekarang nomor 2 ya. Homeschool. Ya, sekarang nomor 2, homeschooling adalah sebuah jalur pendidikan berbasis keluarga dan lingkungan non formal. Segala kegiatan ini
lakukan dari rumah dan di bawah pengarahan keluarga ataupun orang tua, juga tidak dilaksanakan di tempat formal lainnya. Bagaimana pendidikan homeschooling ini? Seperti karena sebuah alasan medis yang tidak memungkinkan seorang anak untuk mengerti sekolah secara formal, ataupun ketidakpuasan metode pendidikan yang tersedia di sekolah tersebut, bahwa juga ada yang meyakini anak tersebut tidak dapat mengembangkan minat dan bahkan di sekolah umum mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah umum. Itu. Sekarang nomor 3, pendidikan keterampilan adalah pendidikan yang diberikan kepada anak agar anak ini memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu untuk melakukan kegiatan ini yang baik untuk kegiatan membuat atau menjadikan suatu hal atau barang seperti barang-barang kerajinan dan diharapkan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti contohnya seperti les memasak, les musik, les melukis, les menari, dan lain sebagainya. Sekarang masih berlanjut ke materi ini, dan diharapkan di kemudian hari dapat berguna bagi kehidupan anak-anak tersebut, juga masyarakat sekitarnya juga dapat merasakan manfaat dari keterampilan mereka. Sekarang nomor 4, masih lanjut Sekarang nomor 4, kejar paket ABC adalah solusi bagi mereka yang usianya di atas usia sekolah, namun mereka juga anak-anak yang masih berusia sekolah ini bisa atau
atau yang putus sekolah atau yang tidak melanjutkan sekolah karena suatu hal, mungkin tidak bisa melanjutkan ke sekolah formal karena beberapa alasan, namun mereka ingin tetap memiliki pengetahuan dan kemampuan serta ijazah dengan SD, SMP ataupun SMA. Kejar adalah singkatan dari kelompok belajar. Siapa yang mau kejar paket ABC ini harus mendaftar dulu di lembaga pendidikan penyelenggara nasional atau di PKBM pusat. Kegiatan bina masyarakat PKBM yang resmi terdaftar di pendidikan nasional nantinya bisa mengikuti kegiatan ujian nasional dan nantinya bisa mendapatkan ijazah yang diikuti oleh negara yang diakui oleh negara. Kejar paket ABC, kejar paket A itu kejar paket A ya sekarang ya. Kejar paket A itu setara dengan SD. Kejar paket B itu setara dengan SMP. Dan kejar paket C itu setara dengan SMA atau yang sederajat gitu. 5 sekarang ya, masih lanjut ya, nomor 5. Pendidikan nilai dan sikap efektif erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki oleh seseorang, sikap merupakan refleksi dari nilai seseorang yang dimiliki. Oleh karena itu, pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Menurut pendapat saya, pendidikan dan nilai ini penting untuk diterapkan anak-anak sejak dini untuk pondasi awal mereka saat
saat menjelang dewasa nanti, baik dalam bertindak, bersosialisasi, berkomunikasi dan bermasyarakat. Masalah yang terjadi di Indonesia saat ini adalah banyaknya produk manusia yang secara intelektual cerdas, namun secara karakter mereka kurang juga memiliki moral yang baik. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, menghormati orang lain, menjaga perasaan orang lain, dan bermasyarakat. Sulitnya bersatu dalam perbedaan dan sebagainya. Permasalahan yang terjadi banyak faktor juga yang melatar belakangi hilangnya sikap-sikap pada di dalam diri orang-orang di bangsa ini. Bagaimana dengan anak-anak penyandang masalah sosial?